Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di podcast Ide Bagus. Hari ini temanya mengenai generasi muda dan dunia kerja nih, teman-teman. Saya sendiri Wahyu Indra Dwi Biasa, host mengenai podcast di Ide Bagus bersama narasumber Bapak Bagus Imade Saputra yang akan membersamai podcast pada pagi hari ini. Nah, langsung aja nih ke materinya. Menurut Pak Bagus, anak muda sekarang banyak yang bingung Pak soal masa depan. Menurut Pak Bagus, apa yang paling penting dimiliki terutama generasi muda hari ini yang ragu mengenai masa depannya Pak? Seperti itu. Jadi untuk generasi saat ini ya, baik generasi Gen Z maupun Alpha dan sebagainya, sebenarnya makanya itu kita punya beragama ya, mau agama apa saja yang dimana di situ yang diutamakan etika, attitude ya. Mau kamu sarjana maupun apa, tapi kamu kalau tidak punya etika dan attitude itu apa ya, tidak akan membuat sesuatu hal yang baik gitu. Makanya generasi-generasi ini dengan apa ya, percepatan seperti adanya AI dan sebagainya, mereka harusnya lebih banyak belajar mengembangkan diri untuk mempunyai keterampilan yang lebih. Selain punya keterampilan lebih, juga mereka harus punya etika dan attitude tadi. Seperti itu sih Mas Wahyu. Oh, seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pada pertanyaan yang pertama yaitu meskipun zaman terus berkembang, zaman modernisasi, tapi tetap menjunjung tinggi yang namanya adab dan sopan santun. Betul sekali itu Pak. Oh, seperti itu Pak. Nah, banyak Gen Z nih Pak dibilang Gen Z itu gampang menyerah nih. Gen Z itu mentalnya kerupu nih. Nah, seperti itu karena banyak sekali kayak judge yang sering dikeluarkan oleh banyak atasan-atasannya. Gen Z itu lemah, Gen Z itu nggak bisa kerja atau apapun itu yang sekiranya memang judge itu tadi untuk Gen Z itu enggak seperti itu sebenarnya. Nah, menurut Pak Bagus, tanggapannya Bapak bagaimana nih mengenai hal-hal seperti itu? Sebenarnya Gen Z kalau dibilang rapuh atau enggak itu enggak, cuman memang kurang pembekalannya saja. Gitu. Dalam artian kan namanya orang itu kan ada berproses. Mungkin dulu di zamannya saya milenial mungkin sudah mulai diajarkan untuk bekerja dan sebagainya. Tapi dengan adanya Gen Z sekarang sudah ada handphone, gadget, semua AI itu mempermudahkan. Jadi mereka tidak ingin menambah belajar atau nambah wawasannya mereka. Makanya kita ini sebagai generasi yang sebelumnya harusnya memberikan generasi yang muda ini untuk lebih baik lagi. Kita juga membantu mereka di sisi apa ya istilahnya bernegosiasi secara praktek di lapangan, kendala di lapangannya seperti apa, yaitu harus kita ajarkan supaya tidak disebut kayak tadi gampang rapuh ataupun apa enggak. Sebenarnya dengan adanya teknologi ini seharusnya kita jauh lebih cepat maju. Lebih cepat maju kenapa? Karena perubahan ini kita tidak bisa hindari. Jadi memang harus kita mimpin. Makanya kita menjadi pemimpin generasi itu tadi bukan hanya sekedar oh ini gitu enggak. Jadi memang kita harus memberikan sesuatu hal pendampingan khusus. Makanya seorang pemimpin harus melakukan pendampingan khusus itu tadi. Seperti itu sih Mas Bayu. Sedikit lanjutannya nih Pak, apakah dari poin pertama efek dari dampaknya tadi modernisasi yang begitu tinggi sehingga anak-anak muda sekarang tidak bisa menghargai namanya proses Pak? Apakah benar seperti itu Pak? Karena di dunia instan ini tadi betul, yang betul. Semua pakai handphone, semuanya tanya sudah siap dan sebagainya. Nah, ya itu tadi tetap kita harus membekali tadi sebenarnya, membekali mereka, mengarahkan mereka supaya satu itu tadi kalau punya etika dan attitude tadi kembali lagi ya, mau beragama apa aja gitu. Ini contoh di agama Islam, makanya banyak-banyak pondok pesantren dan sebagainya itu membekali ilmu selain etika dan itu tadi. Karena apa? Menjunjung tinggi yang namanya sebuah adab itu akan membawa kita untuk yang jauh lebih baik lagi. Ketemu dengan orang kita mempunyai adab dan etika, kita juga dijunjung lebih baik lagi kayak gitu. Jadi semua kembali lagi ke etika dan attitude tadi. Kalau orang tidak punya itu dan ditambah lagi satu Mas, punya integritas.
Itu kalau tiga punya itu tadi, etika, attitude, dan integritas, ini akan membawa mereka untuk meraih kesuksesan. Walaupun itu dimanapun yang ada. Orang mau ditaruh di mana, di kota mana, di pulau terpencil pun, kalau dia punya ini, pasti dia akan mempunyai sesuatu keberhasilan yang lebih. Kayak gitu. Meskipun zamannya sudah berubah, Zamannya tetap sudah berubah. Ya. poin-poin itu harus dipegang oleh seorang anak-anak muda sekarang. Betul. Nah, banyak sekarang anak-anak sekarang, anak kecil aja dipanggil orang tuanya sudah tidak gubris. Karena apa? Sudah kecanduan dengan handphonenya ini tadi, atau dengan era yang ada ini. Makanya kita sebagai orang tua itu tadi, kita juga mengajarkan, kita dipanggil anaknya, kita juga harus merespon. Nah ini tadi, ya namanya etika terhadap anak, etika anak terhadap orang tua. Seperti itu. Betul sekali, Pak. Itu sih. Berarti sangat penting nih ya, mengenai penting, gitu. Untuk membuka pada materi siang hari ini, terutama attitude dan integritas itu menjadi poin yang sangat penting. Betul. Untuk generasi muda mau jalan ke dunia kerja. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak. Iya. Anak muda lebih baik nih, Pak, kerja dulu atau langsung bisnis? Karena melihat nih banyak orang yang, atau quotes yang bilang, nggak usah kerja, kita usaha dulu karena cari kerja susah. Nah, itu memang mengikuti zaman. Nah ya, ada lagi juga bilang, saya nggak mau diatur orang. Nah, mengantisipasi hal-hal tersebut, menurut Bapak bagaimana nih untuk membedakan pilihan? Baiknya anak muda kerja dulu atau dunia usaha dulu, Pak? Gini ya, Mas, contoh nih, saya ini contoh dari pengalaman hidup saya ya. Saya lulus SMA itu sebenarnya saya dapat beasiswa dari Universitas di Bandung, ITB. Keren, Pak. Ya, tapi berhubung paman saya tidak bisa memberikan itu, akhirnya saya pulang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan yang dimana kebetulan ada saudara juga di Surabaya. Itu saya 1 tahun kerja dulu. Setelah 1 tahun kerja, saya melihat suatu peluang, saya harus kuliah. Saya harus menata masa depan saya supaya saya bisa berhasil dan bisa membanggakan orang tua. Dan dari situ saya kuliah. Cari-cari suatu kampus, di mana satu kampus itu namanya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh, ya, gitu. Dari situlah saya kuliah dan mengambil suatu manajemen, yaitu tadi saya dapat dan akhirnya lulus 3,5 tahun. Wih, ya. 3,5 tahun, goblok berarti, Pak. Ya. Jadi di situ banyak. Dulu saya kerja sambil kuliah. Jadi kuliahnya pagi, kerjanya saya malam. Gitu. Dulu seperti itu, Mas Wahyu. Jadi keras sekali. Kalau disuruh untuk kerja dulu atau mana, kita tidak bisa melihat kita lahir dari siapa dan lain sebagainya. Walaupun kita banyak uang, tapi kalau kita tidak punya proses atau tidak punya pengalaman, itu ya bahkan bisa membuka bisnis, tapi seberapa lama. Tapi di sisi lain juga kita bekerja sambil praktek, itu juga akan membantu kita saat mengalami proses yang tidak enak. Makanya di sisi saya tidak pernah untuk saya merubah hidupnya saya yang saya punya lebih ini, saya tidak mau merubah, karena cukuplah dari sini gitu, daripada nanti saat saya jatuh lagi saya merasa tidak nyaman dengan pribadi saya tidak mau berdiri lagi. Ini yang saya hindari. Betul, jadi seperti itu, Mas Wahyu. Bapak ini berarti dulu kalau dibilang sekarang gebir ya, Pak, 1 tahun. Ya. Karena memang melihat keadaan mengharuskan bekerja terlebih dahulu. Betul. Berarti Bapak ini sarjana juga. Ya. Berarti pendidikan ini penting, Pak. Pendidikan sangatlah penting. Jadi di Indonesia ini kita kalau tidak mempunyai pendidikan ini akan kegeser. Kegesernya apa? Secara pola pikirnya kita sebenarnya. Pola pikir itu tadi yang menentukan kita ambil sebuah keputusan. Kalau kita salah melangkah, yaitu kesalahan hidupnya. Nah, tapi walaupun itu sudah salah, ya masih ada kedepannya, ya kita harus belajar lebih baik lagi. Sama, saat ini saya juga lagi menempuh untuk isi S2 sampai S3 saya. Kayak gitu. Keren sekali. Berarti teman-teman, terutama untuk anak muda yang mau meniti karir di masa depan, pendidikan itu sangat penting ya. Sangat penting. Dan kalau ada yang bilang pendidikan tidak penting, itu sesuatu yang salah ya, Pak? Ya, itu sebenarnya ngomong, pendidikan tidak penting. Itu kan 1 banding orang aja. Nah, selebihnya gitu. rasionya. Tapi kalau semakin orang itu pintar,
kita sebagai warga negara Indonesia akan jauh lebih sukses gitu. Kenapa sukses? Kita bisa membantu orang yang lebih membutuhkan dengan kepintarannya kita gitu. Jadi kalau semakin kita tidak cerdas, dari negara-negara lain sangat senang untuk menjajah di kita. Jadi kita ya makanya kayak di ujung sendiri saya tidak ngomong paling ujung sendiri. Kenapa kok tidak ada fasilitas, tidak ada jalan ataupun perguruan tinggi? Ya memang dibuat seperti itu supaya apa? Merasa apa ya istilahnya? Saya tidak enjoy dengan seperti ini. Ya, tapi namanya kita negara itu tadi kita Bhinneka Tunggal Ika, ya mau tidak mau kita harus merdeka semuanya. Jadi kita itu berbangsa dan bernegara, yaitu tadi makanya kita harus merata secara pendidikan, pembangunan itu harus penting. Karena apa? Kita merdeka berarti kan otomatis kita harus mendapatkan hak kita sebagai warga negara itu. Betul sekali. Gitu. Makanya harus semuanya ini pintar. Dengan kita pintar kita bisa membangun bangsa ini untuk lebih baik. Jadi generasi kita itu kayak generasi saya milenial, saya juga harus apa? Saya menjadi pemimpin harus memberikan kontribusi yang lebih baik untuk menyiapkan pemimpin ke depannya. Seperti itu. Berarti regenerasi nih Pak. Iya, betul. Jadi pendidikan itu memiliki korelasi nih atau Iya. keterkaitan dengan regenerasi pada masa depan yang mendatang, Betul. terutama kepemimpinan para muda-mudi di Indonesia. Betul.